juga balik lagi ke berita viral belakangan ini nih Gus. Mungkin kita sebelum kita nanti lanjut lebih jauh, mungkin Gus ada yang disampaikan atau awalnya kronologinya ceritanya seperti apa sih? Iya, jadi kronologi awalnya itu kan beliau dari Mas Marcel itu kan mengambil video saya. Sedangkan saya tahu kalau beliau itu adalah seorang kreator YouTube yang sering melakukan edukasi. Edukasi itu tentu sangat baik sekali. Tetapi ketika beliau melakukan edukasi tetapi menyebutkan nama orang, ini menurut saya bukan sebuah edukasi lagi karena di situ ada tuduhannya. Lalu ketika itu saya menyampaikan kalau panjenengan menuduh saya maka harus bisa membuktikan. Sehingga saya menyampaikan di channel YouTube saya Padepokan Nusa Jati, beliau saya minta untuk menjelaskan bertabayun siapa orang yang sudah saya tipu, sebab ada kata-kata di dalam channel YouTube beliau bahwa saya melakukan penipuan. Dari situ sampai saat ini saya belum mendapatkan klarifikasi tersebut. Hanya asumsi-asumsi dan opini yang beliau lakukan. Sehingga saya mengambil tindakan hukum karena sudah berkali-kali saya minta untuk berklarifikasi, bertabayun, tapi tidak beliau lakukan. Akhirnya saya mengambil tindakan hukum supaya nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Ini kan juga ada mungkin ada statement juga dari mungkin dari yang sebelah ya atau dari sebelah merah juga sendiri bilang katanya sudah ingin mencoba juga sudah mencoba untuk komunikasi ke dari ibu sendiri gitu. Dan akhirnya karena tidak ada balasan akhirnya dia datang sana itu dari ibu sendiri mungkin ada yang misalnya. Iya, dari awal beliau belum ada komunikasi dengan saya. Saya dengar beliau menyampaikan pernah berkomunikasi dengan admin saya. Tapi perlu untuk dipahami bahwa admin saya ini beliau juga mengurusi banyak hal. Bahkan satu harinya bisa sampai 3.000 orang. Nah, dari situ beliau saya undang secara langsung di channel YouTube saya. Ketika beliau datang, tapi ternyata beliau tidak mau masuk, tetapi saya yang diminta untuk keluar. Karena waktu itu saya sedang ada kegiatan, sedang mendoakan saudara-saudara kita. Akhirnya beberapa saat kemudian saya keluar. Ketika saya keluar, di luar itu sudah terjadi perdebatan, kekisruhan. Sehingga ketika itu saya berusaha untuk mendekat ke beliau. Dan akhirnya saya pun juga bisa bertemu dengan beliau. Nah, ketika saya bertemu, saya meminta beliau untuk masuk ke dalam dan saya ajak untuk melakukan pembuktian, tetapi beliaunya menolak. Begitu. Beliau menolak dengan alasan keadaannya sudah tidak kondusif begitu. Itu kata beliau. Jadi saat memang dia datang sendiri ke Padepokan juga kan memang sudah bertemu dan sampai waktu itu pun emang tidak ada komunikasi sampai Sama sekarang sekali tidak ada komunikasi dengan saya. Perlu saya jelaskan, saya dan pesulap merah atau permasalahan ini sebenarnya tidak ada masalah apapun. Hanya ketika beliau mengambil video saya tanpa izin, tentu ini menurut saya melanggar hukum karena mendistribusikan sesuatu hal yang bukan haknya. Yang kedua, beliau menyebutkan saya melakukan penipuan, maka saya itu sebenarnya saya hanya minta klarifikasi. Tapi hal itu tidak beliau lakukan dan background dari pesulap merah sendiri itu sebenarnya tidak sama dengan saya. Beliau backgroundnya adalah seorang pesulap dan saya backgroundnya adalah al-hikmah. Ini sebenarnya pun ilmunya sudah nggak nyambung begitu. Yang satu biasa menggunakan trik untuk hiburan dan saya al-hikmah menggunakan Al-Quran gitu. Kalau ini dibentur-benturkan maka ini menjadi sesuatu hal yang tidak baik begitu, karena sama dengan mengolok-olok atau menghina, mencaci ilmu yang satunya begitu. Karena memang ini ilmunya sudah berbeda, ranahnya sudah berbeda. Satu berhubungan dengan pikiran, sains, satunya berhubungan dengan goibiyah, yaitu tentang keyakinan gitu. Saya tidak meminta beliau untuk percaya dengan apa yang saya yakini, tetapi jangan sampai menghina apa yang menjadi kepercayaan saya begitu. Kalau memang mau pembuktian ya dibicarakan baik-baik begitu, kita buktikan begitu. Karena memang ilmu hikmah ini sifatnya adalah maunah. Maunah itu sebenarnya tidak bisa dilakukan berkali-kali, hanya bisa dilakukan atas dasar kodratnya Allah, atas dasar ketentuannya Allah, bukan atas dasar keinginan kita begitu.
itu sebenarnya tidak bisa diulang-ulang. Kalau diulang-ulang ya itu namanya bukan ilmu maunah begitu, tapi trik kan begitu. Nah, untuk bisa melihat kejadian yang sebenarnya ya harus mengetahui tentang asbabun nuzulnya, tentang asal muasal kejadiannya begitu. Karena ini ilmu rasa ya, ilmu rasa itu biasanya hanya dirasakan dan yang bisa merasakan hanya mengamalkan begitu. Kalau tidak mengamalkan lalu mengatakan ini dan itu ya tidak baik juga menurut saya. Tapi untuk sampai sekarang mungkin dari Pesulap Merah sendiri udah ada komunikasi nggak? Setelah maksudnya kan ini akhirnya jadi luas ya gitu pemberitaan. Dari awal beliau mengambil video saya sampai saat ini sama sekali tidak ada komunikasi dengan saya. Saya tidak berpikir suudzon walaupun banyak yang mengatakan bahwa ini hanya sekedar untuk konten, hanya sekedar untuk menambah subscribe beliau, hanya karena beliau ingin viral saja begitu. Tapi menurut saya kalau hanya sekedar konten kenapa harus menjelek-jelekkan apalagi ini menggunakan Al-Qur'an begitu. Jadi terpaksa saya harus mengambil tindakan hukum begitu sebab saya sudah berkali-kali mencoba untuk berkomunikasi dengan beliau, bahkan saya juga sudah berusaha untuk menelpon beliau tetapi tidak ada responnya begitu sehingga saya harus mengambil tindakan hukum supaya masalahnya juga cepat selesai begitu. Oke. Nih, tadi juga kan sempat ada beberapa perkataan mungkin soal mengenai menjelek-jelekan gitu. Apakah yang dimaksud menjelek-jelekan itu adalah Pak soal dari Pesulap Merah yang bilang kalau ini adalah penipuan? Iya, Atau ada hal lain? kan masalahnya begini ya. Beliau ini mengatakan saya melakukan penipuan. Lalu saya ingin buktinya siapa yang saya tipu kan begitu. Siapa korbannya dan mana alat buktinya. Sama ketika tiba-tiba kita yang ada di rumah kita sendiri bersama dengan istri, bersama dengan santri, nggak tahu apa-apa dituduh melakukan pencurian seumpamanya. Lalu ketika itu kita tanya kepada orang yang menuduh itu, yang dicuri itu siapa, lalu barangnya mana, alat buktinya mana, kejadiannya di mana, kan begitu. Lah ketika kita tanya orangnya ini tidak memberikan klarifikasi sehingga karena begitu besarnya dukungan dari sana, subscribe-nya lebih besar dari saya dan orang-orang yang bersama beliau juga orang-orang besar begitu sehingga karena opini yang sangat besar ini seolah-olah kita itu benar-benar melakukan pencurian begitu loh, masalahnya seperti itu sehingga masalah ini ya harus segera diselesaikan kan begitu karena pada dasarnya seperti itu. Oke. Untuk sekarang mungkin dari proses hukumnya udah sampai mana nih? Saya sudah melakukan pelaporan ke Polda Jawa Timur dan dari Polda Jawa Timur alhamdulillah sangat cepat sekali 2 hari kemudian saya dikasih surat keterangan untuk memberikan keterangan laporannya dan insya Allah nanti dari saksi insya Allah sudah cepat untuk naiknya itu sangat cepat sekali responnya dari Polda karena memang hal ini bukan hanya pencemaran nama baik tapi juga mendistribusikan sesuatu hal yang bukan haknya dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kekisruhan ini yang diakibatkan oleh opini-opini yang belum bisa dibuktikan ini sehingga menimbulkan kerusuhan, menimbulkan masalah dan lain sebagainya begitu. Dan saya sampaikan kalau saya bersalah, saya bersiap untuk bertanggung jawab. Dan yang sana pun juga ketika bersalah harus siap bertanggung jawab. Saya bukan hanya sekedar akan tutup channel, tapi saya siap untuk masuk penjara kalau memang saya terbukti melakukan kesalahan. Negara kita adalah negara hukum. Ya, oke. Mungkin dari tadi juga sebelum-sebelumnya dari Pesulap Merah juga sempat mengatakan gitu saat adanya juga masuk ke dalam proses hukum dia mana kalau misalnya Pesulap Merah ini pun tidak takut sama sekali gitu, bahkan dia maksudnya kayak ya udah santai aja atau gimana. Nah dari gue sendiri mungkin melihatnya seperti apa sih? Iya, karena negara kita adalah negara hukum, maka semuanya harus diselesaikan berdasarkan hukum begitu. Ketika beliau menuduh saya, tentu beliau harus bisa membuktikan apa yang beliau sampaikan sehingga jangan sampai masyarakat kita tergiring opini-opini yang tidak baik. Maka dari itu saya mengambil tindakan hukum. Kalau beliau siap, saya lebih siap dari apa yang beliau sampaikan karena saya pun sampai saat ini masih bertanya-tanya
siapa yang saya tipu seperti yang beliau sampaikan, lalu siapa korbannya dan begitu, mana alat buktinya, itu masih saya pertanyakan begitu. Tapi nanti mungkin setelah berjalannya juga proses hukum dan nantinya juga akan berjalan gitu, apakah akan ada masih membuka juga pintu maaf perdamaian seperti itu, Mas? Iya, sebenarnya saya sendiri sebagai warga negara Indonesia dan tentunya beragama Islam, tentu ketika ada yang meminta maaf akan saya maafkan. Tapi ini kan sudah masuk ke jalur hukum, maka biarkan hukum yang berjalan atas semua kejadian ini gitu. Tidak, jangan sampai ketika kita menuduh seseorang, lalu ketika itu dengan mudahnya mengatakan orang itu melakukan penipuan, sedangkan alat buktinya dan korbannya belum ada. Jadi ini juga bisa menjadi pelajaran untuk saudara-saudara kita, terutama warga negara Indonesia, bahwa kita jangan sampai mudah untuk tergiring hoak ya, berita-berita hoak maupun opini-opini yang belum tentu kebenarannya begitu. Kalau yang saya ketahui, apa yang dilakukan Mas Marcel ini hanya sekedar asumsi, hanya sekedar opini, bahwa ketika beliau ini seorang pesulap yang sering melakukan trik untuk melakukan hiburan, seolah-olah menganggap semua para supranatural atau semua kalangan ilmu hikmah paranormal itu menipu atau bisa dikatakan menggunakan trik seperti beliau. Padahal tidak bisa kebiah uyah semuanya seperti itu begitu. Karena kalau kita pahami, ilmu santet sendiri itu sudah ada dari zamannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memahami asbabun nuzulnya surat Falak, An-Nas, itu ada kaitannya dengan ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir dengan 11 ikatan. Ketika itu baginda Rasulullah sakit, lalu datanglah malaikat Jibril mengatakan bahwa penyakit yang panjenengan derita itu bukan penyakit medis, tetapi penyakit non medis yang disebabkan oleh ikatan, yaitu 11 ikatan. Nah, ikatan itu ada di belakang rumah beliau. Di situ ada batu, lalu dimintalah untuk mengangkat batu itu, dan nanti di situ ada ikatannya. Akhirnya baginda Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk mengangkat batu itu. Ketika batunya diangkat, ternyata benar ada ikatannya. Nah, ketika ikatannya itu dibawa oleh sahabat beliau, lalu baginda Rasulullah meminta sahabatnya untuk melepaskan ikatan itu. Tetapi karena memang ini sesuatu hal yang di luar dari kenalaran, sahabat-sahabat baginda Rasulullah tidak mampu untuk melepaskan ikatan-ikatan tersebut. Lalu malaikat Jibril memberikan sebuah amalan itu, yaitu surat An-Nas dan Falak, yang insyaallah kalau tidak salah ayatnya ada 11, sesuai dengan ikatan 11 ikatan yang mengikat pada ikatan tersebut atau santet tersebut, sihir tersebut. Nah, ketika satu bacaan dibacakan, maka satu ikatan juga yang ada di dalam ikatan yang mengikat baginda Rasulullah itu hilang gitu. Jadi santet itu ada, jangan mengatakan kalau santet itu tidak ada gitu. Ilmu hitam, ilmu putih itu juga ada. Tapi yang paling penting sebenarnya ya kita ini jangan sampai takut, kan begitu. Sebenarnya saya sangat mendukung sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marcel ini. Saya sangat mendukung sekali karena beliau ini mengedukasi, bahasa kasarnya membongkar perdukunan lah begitu. Dan saya sendiri juga sama di bidang itu, saya juga membongkar perdukunan tersebut. Tetapi yang jelas ketika kita melakukan edukasi, di situ kita tidak boleh menyebutkan nama orang. Kalau kita menyebutkan nama orang itu sudah bukan edukasi, itu namanya sudah fitnah gitu. Kalau tidak bisa membuktikan, saya hanya ingin membuktikan saja apa yang dilakukan oleh Bang Marcel ini gitu loh. Ketika beliau mengatakan saya melakukan penipuan, saya siapa gitu loh. Yang saya tipu itu siapa gitu loh. Nah, alat buktinya itu mana gitu. Kayak semuanya seperti yang saya ceritakan tadi, ketika orang nggak tahu apa-apa, semuanya panjenengan di rumah, terus tiba-tiba namanya dikatakan mencuri, zaman terus tanya, yang dicuri itu siapa, terus kejadiannya di mana, mana buktinya saya itu mencuri, kan begitu.
Jadi saya yang menuduh ini harus bisa membuktikan kan begitu. Ya jadi saya hanya minta Bang Marcel ini membuktikan, bukan hanya sekedar memberikan opini kekisruhan, dan pada akhirnya memang ya beliau akhirnya viral kan. Akhirnya beliau viral, akhirnya subscriber beliau banyak begitu. Ya sama-sama kreator YouTube, jangan saling menjatuhkan lah gitu. Kalau memang ada yang salah, ya silahkan dilaporkan begitu. Negara kita kan negara hukum gitu. Bukan hanya untuk mencari keviralan, bukan hanya mencari uang dan lain sebagainya begitu. Itulah yang ingin saya sampaikan di sini gitu. Mungkin Gus, dari akibat adanya juga persoalan dan permasalahan ini, akibatnya yang paling dampaknya banget yang terasakan ini apa? Iya, kalau jujur, kalau saya sendiri nggak ada masalah ya, karena saya yakin setiap masalah itu pasti ada hikmahnya. Namanya orang hidup pasti ada masalah, nggak ada orang hidup yang nggak punya masalah. Kalau kita nggak punya masalah pun ya cari-cari masalah ya kan, hidup sendiri pengennya berdua ya kan, hidup berdua pengennya bertiga kan gitu. Terus cari masalah orang itu, hidup sendiri pengen cari istri, sudah punya istri pengen punya anak, sudah punya anak pengen punya mantu, sudah punya mantu pengen punya cucu kan, terus begitu. Ya, jadi buat saya ya masalah ini pun juga saya ambil hikmahnya. Cuman di sini ada hal-hal yang harus dipahami ketika masalah itu kita bisa ambil hikmahnya, iyalah buat saya. Tetapi untuk yang lainnya, ketika seseorang melakukan pengobatan dan harus kontrol ke saya karena kejadian kekisruhan itu, untuk menghindari kekisruhan itu akhirnya dikondusifkan, tidak ada pengobatan di situ kan kasihan. Kasihan orang-orang yang kontrol, yang harusnya bisa berubah jalan itu tidak bisa berubah jalan. Belum lagi menimbulkan kerusakan di padepokan, belum lagi menimbulkan trauma di dalam santri-santri saya yang mengaji, belum lagi ke anak-anak saya dan keluarga saya. Jadi ini juga harus menjadi pelajaran untuk saudara-saudara kita yang lain, bahwa ketika kamu ingin berbuat sesuatu ya kamu harus melakukan itu dengan cara yang baik begitu loh. Bukan berarti ketika kita ingin melakukan sesuatu lalu kita lakukan dengan semena-mena begitu, harus ada jalur hukumnya begitu. Kalau ini mah jatuhnya hanya seperti ingin viral, hanya sekedar pengen terkenal begitu. Karena saya juga mohon maaf demi Allah ya, ini mohon maaf saya menggunakan kata-kata demi Allah, saya mendengarkan kabar kalau sebenarnya apa yang beliau lakukan ini hanya sekedar untuk konten gitu, sekedar hanya ingin viral begitu. Itulah yang saya ketahui. Kalau beliau ingin benar-benar pembuktian, kenapa ketika beliau ada di Padepokan di sana, beliau saya datangi dan beliau tidak mau melakukan pembuktian itu begitu. Kalau memang ingin pembuktian begitu. Jadi hanya sekedar ingin mencari ketenaran saja begitu. Dan memang benar ketika beliau menyerang saya, subscribernya naik kan begitu, besar ya, dari yang 1,5 sampai 2 lebih kan begitu kan, terbukti nyata seperti itu begitu. Dan kita ketahui lah bahwa memang ya YouTube ini kan sangat luar biasa sekali untuk menaikkan karir seseorang. Tapi nggak perlulah ketika kita pengen terlihat baik lalu kita menjatuhkan orang lain. Ketika kita ingin berdiri kita menginjak orang lain. Tidak perlu ketika kita ingin kelihatan terang lalu mematikan cahaya orang lain, kan tidak perlu seperti itu. Bahkan saya menyampaikan di video saya setelah beliau pulang, kan beliau menyatakan kalau mondar-mandir ongkosnya kan akan berkurang. Saya katakan, ayo nanti ketemu di luar Padepokan pun tidak apa-apa, nanti ongkosnya saya ganti. Dan demi Allah, ini mohon maaf kayak ngomong seperti ini, saya pun sudah langsung telepon ke beliau, saya bilang nanti ongkosnya saya ganti, ayo ketemuan dek mana. Saya hubungi beliau, beliau tidak mau. Jadi sudah ada komunikasi, sudah saya telepon beliau, ada rekamannya. Saya ajak untuk ketemu, kalau tidak mau ketemu di Padepokan, waktu itu saya ajak ketemu di Gunung Lawu. Gunung Lawu itu adalah teman beliau, satu perguruan katanya begitu. Dan ketika beliau tidak mau di Blitar ya kita ketemu di Jawa Tengah begitu. Tapi nyatanya beliau sama sekali tidak mau. Berarti memang sudah ada jawaban juga dari Bang Marcel ya? Sudah, saya langsung sudah bertelepon dengan beliau, tetapi beliau tidak mau bertemu dengan saya. Ini mungkin mumpung lagi di Jakarta juga, ada komunikasi lagi juga mungkin? Saya sudah mencoba untuk telepon ke Bang Marcel, tetapi sama sekali tidak ditanggapi, baik itu oleh adminnya maupun nomor-nomor yang berhubungan dengan beliau sama sekali tidak ditanggapi begitu. Berarti bisa dibilang kedatangan Gus juga ke sini dalam rangka
Tujuan utama saya ingin bertemu dengan Bang Marcel. Jakarta ini. Iya. Bukan karena mungkin karena memang banyak undangan-undangan dan sebagainya. Terutama saya ingin bertemu dengan Bang Marcel itu saja. Oh. Kalau masalah yang lainnya itu nomor 2 dan nomor 3 buat saya. Tapi apa sih yang membuat Gus akhirnya mau juga gitu untuk memberikan seperti ini, konfirmasi seperti ini? Karena ini opininya sudah sangat luar biasa sekali nggih. Terutama terhadap pasien-pasien saya. Ketika beliau yang harusnya bisa kontrol padepokan, harusnya bisa pengobatan itu tidak bisa melakukan pengobatan gara-gara terjadinya demo dan kekisrusuhan itu dari awal. Oke, terakhir nih Gus. Infonya juga kabarnya akhirnya padepokan ini juga ditutup dan sampai maksudnya seperti kayak model kayak MUI dan semuanya itu sudah turun tangannya seperti apa? Iya, ini perlu untuk saya luruskan nggih. Jadi ketika kemarin ada beberapa dinas kesehatan dan dari Kemenak datang menyampaikan bahwa di padepokan itu tidak ada masalah. Jadi nanti juga saya bisa kirimkan surat keputusan bahwa di keputusan itu menyampaikan dipersilahkan untuk terus melanjutkan pengobatan dengan catatan melengkapi izin kita di padepokan. Dan izinnya itu yang kurang hanya satu sebenarnya, yaitu IMB yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan, yaitu izin mendirikan bangunan, bukan tentang pengobatan maupun tentang prakteknya. Oh, sebelumnya itu memang sudah ada izinnya. Sebelumnya sudah ada izin dari Dinas Kesehatan, karena yang memang bisa diizinkan secara alternatif itu adalah pijat atau totok, yaitu menekan di bagian titik kahilnya begitu. Jadi bukan pijat yang maksudnya pijat seperti itu, bukan. Ini yang bisa diizinkan dari Dinas Kesehatan untuk pengobatan alternatif itu hanya pijat. Dan memang rukyah sendiri menekan bagian titik-titik kahil di dalam tubuh kita, yaitu 3 titik dari titik begam. Dan untuk izin tempatnya sendiri juga kita sudah ada dari Kemenkumham. Yang kurang itu adalah izin mendirikan bangunan, jadi nggak ada hubungannya dengan pengobatan. Dan di dalam keputusannya itu adalah dipersilahkan untuk melanjutkan pengobatan, dan sementara ini dikhususkan untuk izinnya itu diselesaikan dulu gitu. Intinya seperti itu. Mungkin harapan dari kasus ini dan persoalan ini akan itu. Iya. Jadi masalah ini saya pengen semuanya itu bisa duduk bersama dan bisa berbicara secara langsung dengan saya dan bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Karena awalnya pun juga saya itu nggak kenal sama sekali dengan yang namanya Bang Marcel ini. Kan tiba-tiba beliau mengambil video saya dan di video tersebut mengatakan saya melakukan penipuan, kan begitu. Maka di situ saya ingin penjelasan dari beliau secara jelas siapa yang saya tipu, sehingga tidak tergiring opini di masyarakat luas bahwa saya melakukan penipuan, kan begitu. Tentu kalau semuanya saya melakukan penipuan, korbannya siapa, kan begitu, harus jelas begitu. Nanti kalau beliau menuduh tidak bisa membuktikan, ini ada pidananya, kan begitu. Hanya itu saja yang ingin saya klarifikasi dan saya jelaskan langsung. Kalau bisa nanti dipertemukanlah langsung dengan beliau ini. Oke, siap.